Halo semua, selamat datang di channel Nginyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Jimat batu misterius diletakkan dengan tenang di telapak tangan Lindong, sementara cahaya seperti susu yang hangat perlahan-lahan tersebar. Di bawah sinar cahaya itu, bahkan darah yang mendidih dalam diri Lindong mulai perlahan-lahan tenang. Apa itu bekerja? Tanya Lindong. Lindong menatap kaget pada jimat batu di telapak tangannya, saat dia merasa bingung untuk sesaat. Wayang jiwa darah ganas itu sebenarnya secepat ini disegel. Pikir Lindong, apa lagi yang kamu inginkan? Jawab Marten kecil dengan suara lesu yang terdengar keluar, sementara itu dia memutar matanya ke arah Lindong. Untuk mengaktifkan kekuatan penyegelan jimat batu, itu telah mengambil sedikit kekuatan Marten kecil. Wayang jiwa darah itu belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, dengan bantuan dari jimat batu, tidak terlalu sulit untuk menyegelnya. Ucap Lindong, tentu saja, ini semua berkat jimat batu. Tanpa bantuan itu, tidak ada praktisi manifestasi yang dapat berharap untuk menyamakannya, ucap Marten kecil. Lindong agak terpana saat dia dengan senang hati menganggukkan kepalanya. Setelah pertarungan sebelumnya, dia jelas tahu kekuatan wayang jiwa darah itu. Pada saat itu, wayang jiwa darah itu belum dalam kondisi puncaknya. Selanjutnya, di masa depan, jika dia benar-benar bisa menundukkannya, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Mari kita periksa jimat batu dan periksa segelnya, ucap Marten kecil. Lindong mencengkeram jimat batu di tangannya, sebelum secara bertahap menyatu ke telapak tangannya. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, jejak energi mental segera menuju ke jimat batu. Di dalam jimat batu, Lindong melayang di udara. Tidak jauh dari dia, ada gelembung udara besar. Gelembung udara itu dilapisi dengan banyak simbol yang terbentuk menjadi lapisan-lapisan segel yang kuat. Di tengah-tengah gelembung udara itu, boneka jiwa darah sekarang dengan ganas memukulinya. Namun, sekarang ia hanya seperti kura-kura di dalam toples. Meskipun Lindong tidak dapat mengaktifkan kekuatan jimat batu, dalam domain ini, kehidupan sosok tersebut berada dalam kendalinya. Lindong dengan erat menatap wayang jiwa darah di dalam gelembung udara. Dia bisa melihat bahwa simbol yang tak terhitung jumlahnya di sekitar gelembung yang terus-menerus menerobos masuk ke tubuh sosok tersebut. Selanjutnya, setiap kali simbol-simbol itu masuk ke dalam tubuhnya, kekejaman di matanya akan sedikit redup, seolah-olah itu terhanyut oleh simbol-simbol itu. Formasi segel ini secara bertahap dapat mengurangi kekejaman dari wayang jiwa darah. Namun, saat ini kamu terlalu lemah. Oleh karena itu, langkah ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ucap Marten kecil yang tiba-tiba muncul di samping Lindong, sebelum melirik boneka darah jiwa itu, yang sedang berjuang keras di dalam gelembung udara. Masukkan jejak energi mentalmu ke dalam formasi. Setelah ia berbicara, Little Marten melanjutkan berbicara. Lindong mengangguk. Kemudian, pikirannya bergerak, sebelum jejak energi mental melayang dan segera menyatu dengan gelembung udara itu. Setelah jejak energi mental berhasil menyatu, riak langsung muncul di atas gelembung udara itu. Kemudian, jejak energi mental itu terpecah, sebelum menempel pada setiap simbol dan secara terus-menerus masuk ke tubuh Blood Soul Puppet. Saat ini, energi mentalmu perlahan menembus tubuh Blood Soul Puppet bersama dengan simbol-simbol itu. Seiring berjalannya waktu, energi mental ini secara bertahap membentuk merek energi mental di dalam tubuh Blood Soul Puppet. Setelah penggabungan selesai, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan boneka jiwa darah ini. Marten kecil berbicara. Oleh karena itu, sebelum benar-benar dijinakkan, apakah tidak ada cara untuk menghentikannya agar Sulaya tidak menyerang aku? Ucap Lindong dengan lembut sambil mengerutkan alisnya. Dalam waktu dekat, dia harus pergi ke pertemuan keluarga Lin Clan. Oleh karena itu, tanpa boneka jiwa darah ini sebagai kartu as di lengan bajunya, bukankah itu menambah tingkat ketidakpastian tambahan? Ucap Marten kecil. Secara teoritis, ya, ucap Marten kecil menganggukkan kepalanya. Ketika melihat alis Lindong yang berkerut,
Ia dengan malas melambaikan cakarnya dan berkata, namun, pada saat yang sangat kritis, kamu dapat memanggilnya. Namun, ingat ini, kamu tidak dapat melakukannya untuk jangka waktu yang lama. Tanpa jimat batu menekannya, boneka jiwa dara akan sekali lagi didorong oleh kemarahan dan kemudian bahkan akan menyerang kembali. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong sedikit menghela napas lega. Meskipun demikian, bahkan memiliki kontrol sesaat dari wayang jiwa dara ini memberinya banyak keamanan tambahan. Meskipun boneka jiwa dara ini sangat kuat, itu belum mencapai kondisi puncaknya. Setelah kamu dapat sepenuhnya mengendalikannya, mungkin kita dapat memikirkan cara untuk memutakhirkannya. Ucap Little Marten sambil menatap wayang darah jiwa di dalam gelembung udara. Oh, apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan wayang jiwa darah ini? Tanya Lindong tertegun. Saat ini, boneka jiwa darah ini sudah sangat kuat. Jika itu ditingkatkan, maka tidak akan mampu mendominasi seluruh dinasti Yan besar. Ucap Marten kecil. Hehe, tentu saja itu mungkin. Namun, kamu akan memerlukan pil nirvana untuk melakukannya. Coba aku lihat, Soul Puppet terbagi menjadi 9 kelas seperti 9 tahap nirvana. Saat ini, wayang jiwa ini harus menjadi wayang jiwa kelas 1. Jika ia melahap 180.000 pil nirvana lainnya, ia seharusnya bisa naik ke tingkat 2 Soul Puppet. Pada saat itu akan setara dengan praktisi nirvana tahap kedua. Little Marten mengeluarkan tawa lalu berkata, 180.000 pil nirvana. Ucap Lindong terkejut. Ketika dia mendengar kata-katanya, bibir Lindong langsung mulai berkedut. Sebelumnya, di dalam tablet kuno Wastelens kuno, dia telah bertarung dengan sengit hanya untuk merebut ratusan pil nirvana dari Lin Langtian. Fakta itu saja sudah cukup untuk menyebabkan Lin Langtian membencinya sampai tulang belulangnya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa untuk meningkatkan wayang jiwa darah ini, dia akan membutuhkan pil nirvana dalam jumlah besar. Bahkan, di antara semua faksi elit di dinasti Yan besar, hanya akan ada beberapa harta langka yang mampu membayar jumlah seperti itu. Selanjutnya, sekarang, kamu akan maju ke tahap manifestasi. Oleh karena itu, kamu harus mulai bersiap untuk memasuki tahap nirvana. Berdasarkan perhitungan aku, kamu harus mengumpulkan energi nirvana yang cukup untuk memasuki tahap nirvana. Kamu akan membutuhkan kira-kira jumlah pil yang sama juga, kata Marten kecil dengan malas. Lindong tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Pil nirvana terlalu berharga dan diperlakukan sebagai permata oleh setiap praktisi, yang memiliki potensi untuk menyerang tahap nirvana. Oleh karena itu, pil nirvana itu, yang sesekali muncul dalam pelelangan, akan langsung tersapu dari rak. Saat ini, meskipun dia akan mendapatkan 2 juta yuan pils murni dari Great Devil Sect dan faksi lain, jika dia menggunakannya untuk membeli pils nirvana, itu bahkan tidak akan membuat perbedaan sama sekali. Mari kita selesaikan masalah ini dulu. Bahkan, faksi elit seperti klan Lin akan merasa sulit untuk mendapatkan pil nirvana yang sangat mengejutkan, ucap Marten kecil. Lindong menghela nafas sementara kepalanya mulai terasa sakit. Tidak heran ada begitu sedikit praktisi panggung nirvana di dinasti Yan besar. Itu karena, sangat sulit untuk mengumpulkan pil nirvana yang cukup. Selanjutnya, setelah dengan susah payah mengumpulkan semua pil nirvana ini untuk memasuki tahap nirvana, tidak ada jaminan bahwa seseorang akan berhasil. Faktanya, beberapa praktisi elit telah gagal ketika mereka mencoba untuk memasuki tahap nirvana dan akhirnya menabrak dan menghancurkan diri mereka sendiri. Seharusnya ada beberapa pil nirvana yang disimpan di dalam kultus wayang sadis yang mengerikan. Pada saat itu, bahkan jika kamu memilih untuk mengambil semuanya, orang-orang sekte iblis besar itu mungkin tidak akan keberatan sama sekali. Setelah semua yang kamu lakukan, dengan menghabisi Ghastly Puppet Cult, kamu telah melakukan bantuan besar bagi mereka. Jika mereka berani merasa keberatan, maka kamu bisa menjabisnya juga, kata Little Marten. Lindong tersenyum saat dia mengangguk. Meskipun dia tidak membenci faksi-faksi seperti sekte iblis besar, dia tidak menyukai mereka juga. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk memberi mereka terlalu banyak jarahan. Baiklah, ayo pergi. Tinggalkan area ini terlebih dahulu dan biarkan boneka jiwa dara perlahan-lahan dibersihkan oleh jimat batu. Penghargaan yang kami peroleh saat ini sudah jauh melebihi harapan aku. Ucap Lindong sambil melambaikan tangannya, sebelum tubuh rohaninya mulai berangsur-angsur menghilang.
Kemudian, Little Marten melirik wayang jiwa darah itu di dalam gelembung udara, sebelum tubuhnya mulai menghilang dari domain spiritual jimat batu ini juga. Di dalam gua, mata Lindong yang tertutup rapat perlahan dibuka. Kemudian, tanpa basa-basi lagi, dia melambai ke Little Flame sebelum dia berbalik dan berjalan keluar dari gua. Lindong mengikuti jejaknya dan berjalan kembali. Ketika dia keluar dari gua, dia juga memilih untuk menghancurkan jalannya. Akhirnya, dia berjalan santai menuju puncak gunung. Ketika Lindong sekali lagi muncul kembali di puncak gunung Black Yin misterius, situasi yang sebelumnya kacau sekarang sebagian besar telah didinginkan oleh sekte iblis besar dan faksi lainnya. Sebagian besar anggota mereka mengamuk melalui markas Ghastly Puppet Cult mencari berbagai jenis harta. Berdiri di puncak gunung, ketika Mulei dan yang lainnya melihat Lindong muncul, mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan. Berdasarkan tindakan mereka jelas sangat hormat dan sopan terhadapnya. Setelah pertempuran yang menghancurkan bumi hari ini, mungkin tidak ada faksi di seluruh provinsi Great Desolate yang berani untuk tidak menghormati Lindong. Sekte pemimpinmu, sepertinya kalian melakukan banyak upaya untuk pencarian, ucap Lindong dengan tersenyum ketika dia menatap kru seperti pencuri yang mengobrak-abrik Ghastly Puppet Cult. Haha, adik kecil Lindong, apa yang kamu bicarakan? Tanya Mulei. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Mulei dan jantung lainnya berdetak kencang, sebelum mereka berbalik dan saling memandang. Segera, mereka secara bersamaan mengeluarkan tas Qian Kun dari lengan baju mereka, sebelum mereka tertawa dan berkata, saat ini, Little Brother Lindong telah maju ke tahap manifestasi. Berdasarkan tingkat kultivasi kamu mungkin akan segera mencapai puncak tahap manifestasi dan kamu pasti akan membutuhkan banyak pil nirvana pada saat itu. Pil nirvana ini digeledah dari Cult Puppet mengerikan dan sekarang kami ingin menyajikannya kepada saudara kecil Lindong sebagai tanda persahabatan, ucap Mulei dan Wuzong. Ketika dia melihat situasi ini, senyum muncul di wajah Lindong. Orang-orang itu memang cukup pintar. Segera, dia tanpa basa-basi mengambil tas Qian Kun itu, sebelum energi mentalnya menyapu mereka. Seketika, dia melihat tas-tas berisi pil nirvana. Bahkan, sepertinya ada ribuan dari mereka. Seluruh kultus boneka sadis yang mengerikan hanya memiliki pil nirvana sebanyak ini. Ucap Lindong. Saat ia menggenggam tas Qian Kun itu, Lindong tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak heran Tengsa ingin membentuk aliansi untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya lain, berdasarkan tabungannya saja, berapa lama yang diperlukan sebelum dia bisa memiliki cukup pil nirvana untuk menyerang tahap nirvana. Ketika mereka melihat Lindong tanpa sadar mengambil pil nirvana itu, Mulei dan yang lainnya merasa agak enggan. Mereka semua berada pada tahap manifestasi dan mereka juga sangat membutuhkan pil nirvana ini. Namun, sekarang, mereka mengerti bahwa terlepas dari pil nirvana ini, bahkan jika Lindong menuntut sesuatu yang lebih banyak lagi, mereka juga harus menyetujui tuntutannya. Aku akan tinggal di sini selama 1 hari lagi. Besok, berikan aku pil Yuan murni yang aku janjikan dan aku akan pergi. Kalian bebas untuk memutuskan bagaimana cara membagi wilayah Ghastly Puppet Cult. Ucap Lindong sambil menyimpan pil nirvana itu, sebelum dia melirik Mulei dan yang lainnya dan tersenyum lembut. Di mana Little Brother Lindong 7? Jika kamu tidak keberatan, sekte iblis hebat kami tidak memiliki wakil pemimpin sekte. Haha, saat ini, gadis aku tepat pada usia menikah, ucap Mulei ketika dia mendengar kata-katanya. Ayah, ucap Mu Qian. Berdiri di belakang Mulei, ketika Mu Qian mendengar kata-katanya, pipinya yang cantik segera merah. Dia tampak sangat memikat. Berdiri di samping, Wuzong dan yang lainnya tercengang, sebelum mereka segera mengutuk diam-diam di dalam hati mereka. Namun, mereka tidak memiliki anak perempuan yang sama menariknya, oleh karena itu, mereka hanya bisa terus menggosok telapak tangan mereka. Haha, terima kasih atas tawaran kamu ketua sektemu. Namun, aku akan segera meninggalkan provinsi Great Desolate dan aku mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Karena itu, aku tidak dapat menerima hadiah dermawan kamu, ucap Lindong. Lindong tanpa sadar tersenyum. Untuk merekrutnya, orang tua itu bahkan berencana untuk mengorbankan putrinya sendiri. Meskipun demikian, target utamanya bukanlah di tempat ini.
Ketika dia memikirkan hal ini, Lindong perlahan mengangkat kepalanya saat dia menatap ke arah langit utara. Lin Langtian, waktu 2 tahun hampir habis. Namun, kali ini, apakah kamu masih memiliki kualifikasi untuk berperilaku tidak sopan di depan aku? Ucap Lindong. Keesokan harinya, Lindong diam-diam duduk di atas sebuah batu di puncak gunung Black Yin yang misterius. Matanya tertutup rapat, sementara bagian dari kekuatan Yuan yang kuat menyatu di sekujur tubuhnya dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat Yuan Power ini menyentuh tubuh Lindong, mereka akan benar-benar dilahap oleh kekuatan melahap yang aneh, sebelum diubah menjadi lonjakan Yuan Power dan mengalir di tubuhnya. Kultivasi diam ini berlangsung sekitar 2 jam sebelum mata tertutup Lindong perlahan dibuka. Tanpa menoleh, dia bertanya dengan nada acuh tak acuh, apakah semuanya sudah siap? Mungkinkah masih ada seseorang di Provinsi Great Desolate ini yang pada hari ini berani tidak mematuhi instruksi Tuan Muda Lindong? Terdengar sebuah suara lembut menjawab dari belakang Lindong. Hehe, ini Mu Qianqian. Untuk masalah kecil seperti ini, pelayan manapun bisa datang untuk menyerahkannya, ucap Lindong yang tidak bisa menahan tawa ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat kecantikan dan elegan di belakangnya. Ada 2 juta pil Yuan murni di sini. Jumlah ini bukan masalah kecil bahkan untuk sekte iblis besar kita, tetapi dengan pelayanan Tuan Muda Lindong kali ini, hadiah kecil ini tidak layak. Ucap Mu Qianqian yang mengangkat tas Qiankun hitam keunguan di tangannya yang seputih lili dan tersenyum manis. Itu hanya dendam antara aku dan sekte boneka sadis yang mengerikan, aku hanya akan dengan santai menerima hadiah ini. Ucap Lindong sambil menerima tas Qiankun dan memasukkannya ke pakaiannya bahkan tanpa meliriknya. Apakah Tuan Muda Lindong benar-benar berencana meninggalkan Provinsi Great Desolate? Dengan popularitas kamu saat ini di Provinsi Great Desolate, kamu hanya perlu melambaikan tangan untuk mengumpulkan sejumlah besar pria dan menjadi seorang pemimpin. Mu Qianqian berkata dengan lembut. Aku tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi, Mu Qianqian pikirkan barusan, jika aku benar-benar melakukannya, maka aku pasti akan menjadi pemimpin di sekte iblis besar kamu, bukan? Lindong menggelengkan kepalanya dan dengan bercanda menjawab. Tuan Muda Lindong sangat kuat, jika itu terjadi, yang terburuk menjadi yang terburuk, sekte iblis besar aku hanya akan menyerah. Aku percaya bahwa kita malah akan mendapatkan manfaat yang lebih besar jika kita berada di sisi Tuan Muda Lindong, ucap Mu Qianqian sambil menutup mulutnya saat dia tertawa, pemandangan jantung berdebar. Lindong tertawa ketika dia sekali lagi melihat ke arah langit utara. Itu adalah arah di mana Lin Clan berada. Ketika dia masih sangat muda, tempat itu pernah menjadi tanah suci di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun, dia yang sekarang akhirnya memiliki kekuatan untuk mengunjungi tempat itu kembali. Jika tebakan aku tidak salah, Tuan Muda Lindong harus akan berpartisipasi dalam pertemuan Lin Clan Kan. Ketika dia melihat tatapan Lindong, Mu Qianqian berkata dengan lembut. Lindong tidak merasa terkejut bahwa Mu Qianqian tahu ini. Setelah kejadian waktu itu, dia tahu bahwa dia berasal dari keluarga cabang Lin Clan. Selain itu, pertemuan klan adalah pertemuan yang brilian dan terkenal di Kekaisaran Yan besar. Semua orang tahu bahwa mereka yang naik di atas yang lain dalam pertemuan itu, akan menjadi orang yang paling menonjol di Lin Clan. Orang-orang ini akan menjadi eksistensi yang sangat kuat di Kekaisaran Great Yan. The Lin Clan adalah faksi kelas 1 di Kekaisaran Great Yan. Itu telah berlangsung selama ratusan tahun dan fondasinya sangat kuat. Meskipun dikabarkan di luar bahwa kepala Lin Clan hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi canggih, aku agak skeptis tentang ini. Pasti ada banyak bakat tersembunyi di klan. Suara Mu Qianqian lembut saat dia perlahan berkata. Lindong ringan mengangguk. Meskipun Provinsi Desolate besar dianggap sebagai provinsi besar dengan beberapa reputasi, sekte wayang sadis dan sekte iblis besar adalah faksi-faksi top di dalamnya, jika mereka benar-benar dibandingkan dengan klan besar seperti klan Lin yang telah berlanjut sejak lama, perbedaannya akan mirip dengan kunang-kunang dan bulan yang cerah. Di masa lalu, apa yang disebut tahap manifestasi tingkat lanjut praktis adalah keberadaan yang tak tersentuh bagi Lindong, karenanya, dia tidak memahaminya dengan terlalu jelas. Namun, sekarang kekuatannya telah tumbuh, dia merasa bahwa beberapa rumor yang dia dengar sebelumnya tidak masuk akal, setidaknya, kekuatan yang dimiliki Lin Clan jauh dari apa yang dia pikirkan.
Dan karena inilah dia mencoba segala cara untuk menyegel boneka jiwa darah untuk mendapatkan kartu lain untuk dirinya sendiri. Klan Lin memiliki orang-orang berbakat di klan. Lebih jauh lagi, pertemuan klan adalah tempat di mana banyak orang jenius bersilangan pedang. Membedakan diri sendiri dari yang lain tidak akan mudah. Selain itu, Tuan Muda Lindong memiliki dendam yang sangat serius dengan Lin Langtian yang sangat berbakat. Bahkan di seluruh generasi muda kerajaan Kekaisaran Besar, orang-orang yang dapat menyainginya dapat dikatakan sebagai keberadaan yang langka seperti bulu phoenix atau tanduk unicorn. Pasti akan ada pertempuran ganas ketika Tuan Muda Lindong pergi keluar untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan. Saat berbicara tentang pertemuan klan Lin, Mu Qianqian memiliki ekspresi serius. Jelas, dia tahu tentang pertemuan klan yang sangat penting ini. Memangnya kenapa? Apakah Nona Qianqian percaya bahwa aku bukan rival dari Lin Langtian? Lindong dengan ringan tersenyum dan bertanya. Bahkan tahap manifestasi tingkat lanjut, Teng Sa meninggal di tangan Tuan Muda Lindong, bagaimana mungkin aku berani meragukan kekuatan Tuan Muda Lindong? Aku hanya ingin mengingatkan Tuan Muda Lindong, bahwa ia kemungkinan akan menghadapi banyak rintangan dalam pertemuan klan. Karena memang begitu, mengapa tidak tinggal di Provinsi Great Desolate dan membuat rencana besar? Ucap Mu Qianqian. Mata Mu Qianqian mengalir saat dia dengan lembut tersenyum. Haha, Provinsi Great Desolate ini tidak bisa menahan hatiku. Karena Nona Mu Qianqian tidak percaya aku adalah rival dari Lin Langtian, diam-diam menunggu berita di Provinsi Great Desolate, aku tidak pernah takut pada siapapun dalam perjalanan aku. Tidak masalah jika Lin Langtian adalah putra surga yang disukai, kali ini, aku akan membuatnya membayar harga yang mahal. Ucap Lindong. Lindong tertawa terbahak-bahak. Karena Mu Qianqian berpikir bahwa dia layak, sampai-sampai Mu Qianqian sendiri ingin mencoba merekrutnya untuk bergabung dengan Sekte Iblis Besar. Namun, dia tidak berniat bergabung dengan mereka sama sekali. Segera, dia melihat pada saat itu, kemudian tanpa basa-basi lagi, peluit terdengar dari bibirnya. Segera, api kecil berubah menjadi cahaya berdarah dan berlari ke arahnya. Mu Qianqian, sebelum aku pergi, atas permintaan aku, silakan minta Sekte Iblis Besar untuk merawat dojo bela diri elang di Great Eagle City. Di masa depan, jika ada kesempatan, aku pasti akan membalas budi ini. Selamat tinggal, ucap Lindong. Sosok Lindong melintas sebelum dia segera muncul di punggung Little Flame. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya ke arah Mu Qianqian, sebelum tanpa basa-basi lagi, dia melambaikan tangannya. Kemudian, Flame kecil mengepakkan sayapnya yang berdarah besar sebelum berubah menjadi aliran darah dan menghilang di cakrawala dengan cepat. Fiuh! Ketika dia melihat Lindong pergi, Mu Qianqian dengan lembut menghela nafas. Lupakan saja, ambisi Lindong tidak terletak di sini dan tidak ada yang bisa mengikatnya. Bakat dan kemampuan pria ini menduduki peringkat pertama di antara semua orang yang aku temui selama bertahun-tahun. Bahkan, dibandingkan dengan jenius Lin klan terkenal Lin Langtian, dia tidak akan kalah. Dua tokoh legendaris di Kekaisaran Gritian ini akan berada dalam pertempuran sengit. Berdiri di belakang Mu Qianqian, Mu Lei berjalan keluar saat dia menatap tempat di mana Lindong menghilang dan berkata dengan tenang. Kirim beberapa orang untuk memeriksa Eagle Martial Dojo yang dia sebutkan dan merawat mereka. Kita harus menerima bantuannya, ucap Mu Lei. Mu Qianqian dengan lembut menganggukkan kepalanya saat matanya yang indah menatap langit tempat Lindong menghilang. Dia tahu bahwa di masa depan yang jauh, pertarungan intens yang akan mengguncang seluruh Kekaisaran Gritian akan terjadi di kota kerajaan Kekaisaran yang besar. Pertarungan ini akan membuat semua orang tahu siapa sebenarnya jenius paling berharga di Lin Clan. Ucap Mu Qianqian. Sebuah flash berdarah melintas di cakrawala. Lindong duduk di punggung harimau saat dia melirik hutan dengan cepat lewat di bawahnya. Sejenak, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dalam waktu 2 tahun ini, dia telah mendaki gunung dan menyeberangi sungai untuk datang ke Provinsi Great Desolate. Pada saat itu, dia hanyalah seorang anak yang baru saja naik ke panggung Yuandan. Namun, sekarang, dia sudah menjadi praktisi top di Provinsi Great Desolate. Dalam hal reputasi, bahkan Mu Lei, Wu Zong dan yang lainnya tidak bisa menyamai dia. Transformasi lengkap ini terlalu mengejutkan, pikir Lindong. Apakah kamu berencana untuk langsung kembali ke kota Yan?
Martin kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong dan bertanya. Hanya ada 4 bulan tersisa sebelum pertemuan klan. Aku percaya bahwa ayah dan yang lainnya akan pergi beberapa bulan sebelumnya. Oleh karena itu, jika kita menuju ke kota Yan sekarang, kita akan kehilangan mereka. Lindong menggelengkan kepalanya dan berkata, Lin Clan terletak di Provinsi Great Flame dan cukup jauh dari Provinsi Tiandu. Karena Lin Xiao dan yang lainnya jelas tidak secepat Lindong, butuh beberapa bulan untuk sampai di sana. Karena itu, aku pasti akan pergi terlebih dahulu. Ucap Lindong, berdasarkan kecepatanku saat ini, aku butuh paling banyak 1 bulan untuk mencapai Provinsi Great Flame. Dalam 3 bulan tersisa, aku berencana untuk melanjutkan pelatihan. Lindong berangsur-angsur berkata, saat pengumpulan klan mendekat, hatinya mulai berdebar. Dia tahu bahwa kali ini, Lin Xiao, Lin Zentian dan sisanya semua akan menuju ke pertemuan Lin Clan. Pada acara itu, mungkin karena status rendah mereka tahu bahwa mereka kemungkinan akan diejek atau dipandang rendah. Namun, mereka tetap memilih untuk pergi. Itu karena mereka percaya bahwa kali ini, mereka akan dapat mengangkat dada mereka dalam pertemuan klan dan menunjuk pada orang yang paling mempesona di arena dan mengatakan kepada orang lain bahwa dia berasal dari keluarga Lin mereka. Lindong tahu bahwa dia memikul harapan yang berat. Karena itu, kali ini, dia tidak mampu mengecewakan mereka. Dia jelas tahu betapa tangguhnya Lin Langtian itu, kali ini, dia harus keluarkan semuanya dan mendorong dirinya ke kondisi puncaknya sebelum pertemuan klan. Kamu baru saja membuat terobosan dan meskipun kamu hanya selangkah lagi dari tahap manifestasi, sangat sulit bagimu untuk melakukan terobosan lagi dalam waktu singkat. Ucap Little Marten dengan sungguh-sungguh suaranya bergema. Aku ingin mengolah Great Sun Thunder Body. Ucap Lindong yang menatap tepat pada Little Marten sebelum dia perlahan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana caranya? Saat ini, aku telah mencapai puncak Jade Thunder Body. Namun, aku belum maju ke langkah terakhir, yang juga merupakan yang paling kuat, Great Sun Thunder Body. Ucap Lindong, jika aku bisa berhasil menguasai tubuh Great Sun Thunder, aku, Lindong, yakin bahwa kehebatan fisiknya akan sekali lagi melonjak. Ucap Lindong. Ketika mendengar kata-katanya, mata Little Marten menjadi semakin serius. Sangat sulit untuk melatih tubuh fisik seseorang. Untuk menguasai tubuh Jade Thunder, Lindong sudah menderita banyak rasa sakit. Karena itu, jika dia masih ingin meningkatkan kekuatan dirinya sendiri, itu akan menjadi tugas yang sangat sulit, pikir Marten kecil. Namun, Little Marten juga jelas menyadari apa yang dipikirkan Lindong. Untuk pertemuan klan ini, dia harus mencapai hasil yang luar biasa. Pikir Marten kecil, meskipun sangat sulit, memang ada jalan. Namun, aku harus mengingatkan kamu harus siap menderita. Setelah merenung sejenak, Little Marten akhirnya membuka mulutnya dan berbicara secara bertahap. Setelah mendengar kata-kata ini, Lindong dengan lembut menghela nafas lega, lalu tersenyum kecil di wajahnya ketika dia berkata, selama aku masih memiliki nafas, aku tidak akan takut, bahkan segunung pedang atau tombak menerjang. Untuk pertemuan klan, ia berlatih keras sejak muda hingga hari ini. Dengan kerja keras bertahun-tahun, bagaimana bisa Lindong menyerah? Pikir Marten kecil. Lalu, bersambung. Terima kasih dan sampai jumpa.